Terima kasih pimpinan. Jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPR RI terhadap rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025 beserta nota keuangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat dan karunia-Nya. Hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia di dalam rangka pembahasan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau RUU APBN tahun anggaran 2025 beserta nota keuangannya. Pemerintah menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pandangan seluruh fraksi dan masukan serta dukungan terhadap RUU APBN dan nota keuangan tahun anggaran 2025 yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden pada tanggal 16 Agustus 2024. Hadirin yang kami muliakan, RAPBN 2025 dirancang untuk merespons kondisi perekonomian yang selalu dinamis dan juga untuk mendukung agenda pembangunan. APBN 2025 adalah bertujuan untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, mewujudkan kesejahteraan dan mendorong pemerataan sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045. RAPBN 2025 memiliki nilai strategis sebagai sebuah instrumen agar proses transisi dapat berjalan efektif dan tetap menjaga APBN agar kredibel dan sustainable. Rancangan RAPBN 2025 dibuat fleksibel untuk menghormati pemerintahan baru yang terpilih dan menyediakan ruang fiskal yang cukup untuk mengantisipasi ketidakpastian baik yang berasal dari global maupun dari dalam negeri. Perekonomian global saat ini masih terus dibayangi ketidakpastian. Situasi ekonomi yang bergerak sangat dinamis akan berjalan pada saat kita membahas RAPBN 2025 dan ini perlu dicermati dan direspons secara tepat. Untuk itu, dukungan dari seluruh stakeholder dan dari Bapak dan Ibu sekalian anggota Dewan yang terhormat menjadi sangat penting. Mencermati dinamika perekonomian dan prospek ke depan, pengelolaan APBN 2025 akan terus menghadapi tantangan yang kompleks dan tidak mudah. Oleh karena itu, RAPBN 2025 dirancang untuk terus menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan. RAPBN 2025 sebagai instrumen fiskal terus akan menjadi instrumen untuk menjaga masyarakat dan perekonomian dari berbagai gejolak dan shock atau peredam shock, kita sebut shock absorber. Bapak dan Ibu pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati, perkenankan kami memberi penghargaan terhadap pandangan fraksi-fraksi DPR RI yang telah disampaikan oleh Bapak Adi Satria Suryo Sulistyo dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau FPDIP, Bapak Agung Widiantoro fraksi Partai Golongan Karya atau Golkar, Ibu Sri Meliana fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, Bapak Fauzi Amro fraksi Partai Nasdem, Ibu Ratna Juwitasari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB,
Ibu Vera Febianti, fraksi Partai Demokrat, Ibu Neti Prasetyani, fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Bapak Ahmad Rizky Sadik, fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Bapak Muhammad Aras, fraksi Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Pemerintah menghargai pandangan dan dukungan Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN terkait target sasaran dan indikator pembangunan 2025 yang ditujukan untuk semakin baik dan merata. Pemerintah terus berkomitmen menggunakan instrumen APBN agar pembangunan berjalan lebih inklusif, memberikan masyarakat manfaat secara merata. Perkembangan dari realisasi sasaran dan indikator pembangunan tercatat positif. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka telah menurun di level pra-pandemi pada semester 1 2024. Demikian pula pemerataan dari pertumbuhan ekonomi dari daerah-daerah yang menunjukkan adanya peningkatan dari pertumbuhan dari seluruh region. Asumsi pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2025, pemerintah melihat dan setuju dengan seluruh fraksi agar asumsi dari sisi pertumbuhan ekonomi harus realistis dan kredibel dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi. Tahun 2025 diperkirakan perekonomian global masih berhadapan dengan banyak ketidakpastian akibat geopolitik. Pertumbuhan global 2025 diperkirakan stagnan rendah dibandingkan 2024, yaitu tumbuh pada 3,3%. Risiko global seperti fragmentasi dan kondisi likuiditas yang masih cenderung ketat serta melambatnya pertumbuhan ekonomi RRT sebagai perekonomian dengan ukuran terbesar kedua di dunia akan berlanjut di tahun 2025. Pada sisi domestik, tingkat konsumsi rumah tangga masih terus dijaga, terutama dengan target inflasi yang akan terus dikendalikan, penciptaan lapangan kerja baru, dan penggunaan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli terutama kelompok menengah ke bawah. Investasi diharapkan terus meningkat, terutama pada sektor yang berbasis perluasan hilirisasi, dan akan juga memperkuat posisi Indonesia di dalam global value chain serta berbagai proyek-proyek strategis yang akan dilanjutkan di 2025 yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ibu dan Bapak sekalian, seluruh anggota Dewan yang kami hormati, menanggapi pandangan fraksi PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, P3 mengenai asumsi inflasi sebesar 2,5% pada tahun 2025. Pemerintah melihat dari faktor global inflasi cenderung menurun. Hal ini sesuai dengan kondisi yang kita lihat hari ini dan proyeksi dari berbagai lembaga internasional. Dari sisi domestik, pemerintah akan terus mengendalikan harga pangan dengan menyediakan ketersediaan pasokan, peningkatan produksi melalui program ketahanan pangan, dan kelancaran distribusi. Meskipun demikian, kita masih mengingat episode 2022
di mana inflasi bisa mendadak melonjak tinggi akibat geopolitik dan perkembangan terkait dengan harga komoditas. Climate change atau perubahan dari iklim juga menciptakan ketidakpastian, terutama dari ketersediaan pangan. Oleh karena itu, meskipun dengan target 2,5%, kita harus terus waspada terhadap karakter inflasi yang bisa dipicu oleh hal yang tidak bisa dikontrol, seperti perubahan geopolitik yang sangat rawan mempengaruhi terutama komoditas minyak dan gas, dan juga perubahan iklim yang sangat mempengaruhi ketersediaan dan ketahanan pangan dunia. Menanggapi pandangan FPDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN terkait nilai tukar rupiah, pemerintah mengapresiasi pandangan fraksi tentang asumsi nilai tukar yang dipatok pada Rp16.100 per US dollar dan suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 7,1%. Berbagai kejadian dalam 6 bulan terakhir memberikan pembelajaran yang sungguh luar biasa. 3 bulan yang lalu kita melihat rupiah dengan mata uang seluruh dunia mengalami tekanan depresiasi yang sangat berat. 2 minggu terakhir kita melihat rupiah mengalami apresiasi yang cukup kuat. Ini menggambarkan bahwa ada faktor global yang mempengaruhi, terutama dari sisi negara-negara maju yang memiliki dampak kepada seluruh dunia. Namun pada saat yang sama, rupiah juga ditopang oleh fondasi ekonomi Indonesia, terutama pada outlook neraca pembayaran. Oleh karena itu, ekspor dan current account deficit menjadi sangat penting, dan ini bergantung kepada produktivitas serta competitiveness dari perekonomian kita. Di sisi lain, landasan ekonomi makro terutama dari sisi fiskal memberikan kredibilitas yang mampu menarik arus modal kembali pada saat terjadi ketidakpastian. Oleh karena itu, kita mengapresiasi untuk bisa membahas mengenai nilai tukar maupun yield surat berharga negara, terutama pada situasi yang masih sangat dinamis baik dari sisi global maupun di dalam negeri. Kondisi Amerika Serikat dengan defisit APBN mereka yang sangat besar akan mendorong issuance atau penerbitan surat berharga Amerika Serikat yang cukup besar, dan ini berpotensi untuk menahan yield dari US Treasury yang akan berimbas kepada banyak surat berharga negara emerging market, terutama juga Indonesia. Namun dengan reputasi dan kredibilitas APBN, kita mampu untuk menciptakan spread yang cukup dekat atau tight. Suku bunga Amerika Serikat diperkirakan akan dipangkas 3 kali dengan total penurunan 100 basis poin dari sebelumnya hanya 75 basis poin. Indonesia dalam hal ini surat berharga di antara emerging market memiliki daya tarik yang cukup besar karena fondasi fiskal yang terjaga baik. Risiko ketidakpastian yang sangat tinggi ini perlu untuk kita waspadai dan kita cermati. Menanggapi pandangan fraksi Demokrat, Nasdem, PKB, dan PAN terkait asumsi harga minyak mentah Indonesia sebesar $80 per barel, dapat dijelaskan bahwa faktor
faktor global mempengaruhi baik sisi supply dan demand. Dari sisi demand, perlambatan ekonomi yang besar seperti RRT akan mempengaruhi outlook terhadap demand dari energi termasuk minyak. Dari sisi supply, geopolitik yang tensinya tinggi bahkan sudah cenderung kepada perang secara fisik dan militer menciptakan ketidakpastian. Di sisi lain, OPEC Plus tetap menjaga stabilitas harga melalui intervensi dari jumlah kuantitas produksi minyak mentah dunia. Hal inilah yang akan terus mempengaruhi outlook harga minyak di level global. Pemerintah sepakat dengan pandangan fraksi PDIP, Golkar, Demokrat, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, dan PKS, PAN, serta P3 terkait pentingnya mendorong optimalisasi pendapatan negara, baik pendapatan dari perpajakan maupun PNBP, dengan tetap menjaga iklim usaha dan investasi agar tetap kondusif. Upaya meningkatkan rasio perpajakan dilaksanakan dengan terus mengimplementasikan reformasi perpajakan, pelaksanaan undang-undang HPP dan perbaikan organisasi tata kelola serta infrastruktur di bidang perpajakan. Intensifikasi dan ekstensifikasi serta pemanfaatan teknologi pada sistem perpajakan akan diperkirakan memperkuat penerimaan. Sinergi dan joint program penegakan hukum serta harmonisasi kebijakan perpajakan serta peningkatan untuk mengantisipasi arah perpajakan internasional akan terus dilakukan. Reformasi perpajakan termasuk pelaksanaan Core-Tech menjadi backbone atau tulang belakang yang kuat bagi pemerintah untuk terus mencapai target penerimaan negara dan mendukung dari pembiayaan pembangunan. Optimalisasi PNBP dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya alam dengan penyempurnaan kebijakan, optimalisasi dividen BUMN, dan perbaikan kinerja BUMN. Peningkatan inovasi layanan dan perbaikan tata kelola PNBP seperti pembangunan Simbara untuk komoditas-komoditas sumber daya alam akan terus dilakukan. Ini akan terus memperkuat sinergi antar instansi pemerintah dengan berbasiskan pada pemanfaatan teknologi informasi. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati, pemerintah sependapat dengan fraksi Demokrat, Gerindra, Nasdem, PKS mengenai APBN yang harus terus digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini tercermin pada kebijakan termasuk dari sisi belanja negara dengan meningkatkan kualitas belanja dan terus mendukung agenda pembangunan. Kebijakan belanja negara di dalam RAPBN 2025 diarahkan untuk pertama, efisiensi belanja barang terutama dengan pemanfaatan teknologi informasi. Dua, penguatan belanja modal untuk mendorong dan mendukung transformasi ekonomi. Tiga, reformasi subsidi dan perlindungan sosial agar makin tepat sasaran dan berkeadilan. Dan keempat, peningkatan efektivitas implementasi Undang-Undang HKPD agar sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah makin diperkuat.
Bapak dan Ibu pimpinan dan seluruh anggota dewan yang kami hormatin, pemerintah sependapat dengan pandangan fraksi PKS dan P3 tentang perlunya mendorong dan memperkuat kualitas belanja atau spending better dengan terus mendorong efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Pemerintah memperbaiki pola penyerapan anggaran agar lebih proporsional dengan memperbaiki dari mulai perencanaan dan pelaksanaan melalui pendisiplinan pelaksanaan rencana program dan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Salah satu contoh perwujudan sumber daya manusia unggul sebagai salah satu program prioritas. Anggaran pendidikan di RAPBN 2025 adalah sebesar 722,6 triliun. Ditujukan untuk meningkatkan akses seluruh jenjang pendidikan dari mulai usia dini hingga perguruan tinggi. Kedua, pemerataan kualitas dan layanan pendidikan antar daerah. Ketiga, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Keempat, penguatan link dan match dengan pasar tenaga kerja. Dan yang kelima, peningkatan investasi di bidang pendidikan dengan pemberian beasiswa dan hibah riset serta pemajuan kebudayaan serta penguatan perguruan tinggi. Dan terakhir, pemberian makanan bergizi pada peserta didik di seluruh jenjang pendidikan. Program-program tersebut diharap akan bisa terus meningkatkan kualitas pendidikan sehingga terwujud SDM unggul dan sekaligus juga menggerakkan perekonomian daerah melalui usaha menengah kecil yang berpartisipasi di dalam kegiatan belanja sektor pendidikan. Untuk mendukung transformasi sistem kesehatan, anggaran kesehatan dialokasikan 197,8 triliun rupiah. Kebijakan prioritas di bidang kesehatan tahun 2025 termasuk percepatan pencegahan dan penurunan prevalensi stunting. Penurunan prevalensi stunting dari 37,2% tahun 2013 menjadi 21,5% di 2023 perlu untuk terus diakselerasi. Pelaksanaan penajaman intervensi stunting yang berbasis kewilayahan berfokus pada 12 provinsi prioritas khusus untuk penekanan pada aspek pencegahan, yaitu intervensi pada sasaran 1000 hari pertama kehidupan. Pemerintah sependapat dengan pandangan fraksi Demokrat dan PKS mengenai program makanan bergizi gratis yang harus juga menyasar ibu hamil, menyusui, dan balita yang diharapkan sekaligus meningkatkan kecukupan gizi, peningkatan kecerdasan anak, dan pencegahan stunting. Komitmen meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan yang telah dilakukan pada tahun ini akan terus dilakukan pada tahun 2025. Peningkatan kesejahteraan dan percepatan pengentasan kemiskinan akan didukung oleh salah satunya anggaran perlindungan sosial yang mendapatkan alokasi 504,7 triliun rupiah. Perlindungan sosial atau jaring pengaman sosial ditujukan untuk satu, melanjutkan berbagai perlindungan sosial, program seperti PKH, kartu sembako,
penyaluran subsidi tepat sasaran dan penyempurnaan basis data dengan memanfaatkan data registrasi sosial ekonomi. 2. Sinergi antar program perlinsos yang harus makin diperkuat. 3. Mendorong graduasi dari kemiskinan. 4. Perkuatan perlinsos sepanjang hayat untuk mengantisipasi populasi yang makin menua atau aging population, termasuk penyandang disabilitas. Dan yang kelima, mendorong skema perlindungan sosial yang adaptif dengan mengantisipasi risiko krisis. Sejalan dengan pandangan fraksi Gerindra, PKS mengenai pentingnya penguatan kedaulatan pangan dan pengurangan impor pangan, maka RAPBN 2025 mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar 124,4 triliun rupiah. Ini meningkat hampir 9% dibandingkan anggaran tahun 2024. Arah kebijakan ketahanan pangan adalah mendorong kemandirian pangan melalui produktivitas pangan. Pemerintah akan melakukan perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, penguatan cadangan pangan nasional dan lumbung pangan, serta menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan. Menanggapi pandangan Partai Demokrat, Nasdem, PKB, PKS, pemerintah sependapat bahwa pembangunan infrastruktur perlu diperkuat untuk terus mendukung daya saing dan produktivitas perekonomian Indonesia agar makin inklusif, berkelanjutan, dan berkualitas. Pembangunan infrastruktur periode 2015-2023 dengan terbangunnya jalan tol 2050 km, jalan nasional 5.833 km, dan pembangunan bendungan 42 unit telah mendorong dan menopang stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional. Di dalam RAPBN 2025, anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar 400,3 triliun. Hal itu ditunjukkan untuk terus mendukung pembangunan jaringan irigasi dan bendungan untuk mendukung ketahanan pangan. 2. Pembangunan sekolah unggulan yang terintegrasi dan renovasi kelas maupun bangunan sekolah. Ketiga, pembangunan rumah sakit berkualitas. Keempat, pembangunan infrastruktur jaringan jalan, fasilitas pelabuhan, bandara, dan konektivitas kereta api untuk menunjang program hilirisasi. Yang kelima, pembangunan jalan di daerah yang mendorong dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di setiap pelosok. Keenam, pelabuhan penunjang distribusi pangan akan diperkuat. Dan ketujuh, pemerataan infrastruktur digital dan teknologi serta penyediaan renovasi rumah yang bersanitasi baik dan keberlanjutan pembangunan IKN. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati, pemerintah sependapat dengan pandangan fraksi PKB, Demokrat, PKS, PAN tentang transfer ke daerah atau TKD yang harus dapat mendorong dan menopang pertumbuhan ekonomi di daerah serta meningkatkan pemerataan dan mengurangi ketimpangan antar daerah. Kebijakan TKD diarahkan pada 1.
meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk mendorong akselerasi pertumbuhan yang makin merata dan inklusif. Kedua, peranan transfer keuangan ke daerah adalah untuk memperkuat kemampuan daerah di dalam pembiayaan inovatif dan peningkatan local taxing power. Ketiga, pengembangan sumber ekonomi baru di daerah akan terus didorong melalui TKD. Dan keempat, penggunaan TKD untuk mempercepat konvergensi antar daerah agar pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi dirasakan oleh seluruh daerah, terutama yang tertinggal dan terluar. Pemerintah menghargai pandangan fraksi PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan P3 yang terus menyampaikan peringatan kepada pemerintah agar pemerintah mengelola keseimbangan primer dan defisit APBN secara baik dan berkelanjutan. Sejalan dengan pandangan tersebut, defisit APBN 2025 dirancang pada tingkat 616,2 triliun rupiah atau sebesar 2,53% dari PDB. Ini adalah tingkat defisit yang bisa menjaga keseimbangan antara satu, keberlanjutan program-program prioritas pemerintah, kedua, memberikan ruang bagi pemerintah baru terpilih untuk melaksanakan program-program yang sesuai dengan yang dijanjikan, dan yang ketiga, tetap menjaga sustainabilitas atau kesinambungan fiskal pada jangka menengah panjang. Di dalam rangka untuk mendanai defisit, pembiayaan utang pemerintah terus dikelola secara hati-hati. Rasio utang tetap dijaga pada batas aman dan relatif rendah dibandingkan negara-negara peer. Pendalaman pasar untuk bisa menciptakan cost of fund yang makin efisien dan stabil, mendorong pengembangan skema pembiayaan inovatif, kreatif, dan berkesinambungan akan terus didorong dengan partisipasi swasta. Sejalan dengan pandangan fraksi PDIP, Golkar, PAN, PKB, Demokrat, PKS, dan P3, pemerintah akan terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi kepada BUMN dan BLU. Pemerintah juga akan terus mendorong pembiayaan skema KPBU dan memperkuat lembaga pengelola investasi serta special mission vehicle untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan dan partisipasi masyarakat, juga untuk meningkatkan akses bagi UMKM dan masyarakat berpendapatan rendah terhadap permodalan. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan yang kami hormati, demikianlah tanggapan pemerintah atas pemandangan umum DPR RI terkait RUU APBN 2025 beserta nota keuangannya. Tanggapan serta pemandangan umum yang lengkap terperinci kami sampaikan di dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari pidato ini. Kami menyambut baik dukungan anggota Dewan yang terhormat serta persetujuan untuk membahas lebih lanjut
RUU tentang APBN tahun anggaran 2025 beserta nota keuangannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan jadwal di DPR yang telah disepakati. Semoga upaya kita semua di dalam menjaga APBN sebagai instrumen yang penting bagi kelanjutan pembangunan Indonesia akan terus dilindungi dan mendapatkan jalan yang mudah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.